Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu Smart Plan Monetary System. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Karnita Diva Afrianasari dengan NIM 21030124120047. Saya Naila Aulia Azra dengan NIM belakang 067. Saya Nazla Anissa Miranda dengan NIM belakang 72. Saya Rera Kasibuna Irawan dengan NIM belakang 061. Dan saya Sinta Simbolon dengan akhiran NIM 49. Selanjutnya yang pertama adalah latar belakang. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek Smart Plan Monetary System. Industri pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada efisiensi dan produktivitas, terutama dalam pemantauan kondisi lingkungan tanaman. Meskipun teknologi digital telah berkembang pesat, sebagian besar praktik pertanian masih menggunakan metode manual sehingga data tidak diperoleh secara real-time, yang mengakibatkan ketidakakuratan, keterlambatan respons, dan pengelolaan sumber daya yang tidak efisien. Dampak dari lemahnya sistem pemantauan ini tidak hanya terbatas pada penurunan efisiensi operasional, tetapi juga berpengaruh terhadap mutu hasil produksi dan keamanan ekosistem mikrotanaman, di mana keterlambatan mendeteksi kondisi seperti kekeringan tanah dapat meningkatkan resiko gagal panen, penggunaan sumber daya secara tidak terkendali, serta metode manual yang masih diterapkan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi signifikan dan menurunkan kualitas serta kuantitas hasil pertanian. Oleh karena itu, penerapan teknologi Internet of Things atau IoT menjadi solusi penting dan mendesak karena IoT ini mampu melakukan akuisisi data secara real time, memproses informasi secara otomatis, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Melalui proyek Smart Plan Monetary System ini, petani dapat memanfaatkan perangkat berbasis microcontroller untuk memantau kondisi lingkungan tanaman secara real time, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membangun pertanian yang cerdas, berkelanjutan, dan adaptif di era yang digital. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem berbasis IoT yang dapat memantau suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya secara real-time untuk meningkatkan efisiensi pemantauan tanaman. Lalu yang kedua, ada bagaimana sistem dapat memberikan notifikasi otomatis ketika terjadi penyimpangan nilai parameter lingkungan dari batas yang telah ditentukan guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, merancang sistem pemantauan kondisi lingkungan tanaman berbasis IoT yang mampu membaca data suhu, kelembapan udara dan tanah, serta intensitas cahaya secara real-time. Yang kedua, ada mengembangkan fitur notifikasi otomatis untuk memberikan peringatan lebih awal saat terjadi penyimpangan nilai dari batas parameter lingkungan yang telah ditentukan. Lalu, selanjutnya ada manfaat proyek. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemantauan kondisi lingkungan tanaman melalui sistem otomatis berbasis IoT yang bekerja secara real-time dan akurat. Lalu yang kedua, mengurangi resiko gagal panen dan pemborosan sumber daya dengan adanya notifikasi lebih awal saat terjadi penyimpangan parameter lingkungan. Baik, selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 akan menjelaskan tentang pengertian IoT, konsep dan cara kerja Internet of Things, pengertian, manfaat, dan mekanisme cara kerja Smart Plan Monitor System, dan sistem input dan output pada Smart Plan Monitor System dalam IoT. Nah, adapun pengertian dalam Internet of Things sendiri adalah istilah Internet of Things sendiri terdiri dari dua elemen utama, yaitu internet yang merujuk pada jaringan dan pengelolaannya, serta things yang mengacu pada objek yang berinteraksi antara manusia dan komputer. Adapun konsep dan cara kerja Internet of Things, ada 3. Yang pertama, barang fisik yang dilengkapi oleh modul IoT. 2. Perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless PANDI. Dan yang ketiga, cloud data center. Selanjutnya adalah Smart Plan Monitor System. Pengertian dalam Smart Plan Monitor System sendiri
adalah alat berbasis microcontroller yang digunakan untuk memantau kondisi tanaman seperti suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya untuk meningkatkan efisiensi tanaman dan penggunaan sumber daya air. Ada pula fungsi dan manfaat Smart Plant Monitor System. Yang pertama itu untuk mendeteksi kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya. Yang kedua, memberikan respon otomatis seperti menampilkan informasi pada LCD dan mengaktifkan penyiraman jika kelembapan rendah. Yang ketiga itu membantu dalam otomatisasi pertanian dan efisiensi penggunaan air. Ada pula dalam mekanisme kerja Smart Plant Monitor System sendiri itu yang pertama, sensor DHT22 akan membaca suhu dan kelembapan udara secara real time. Yang kedua, slide potensiometer ini akan digunakan sebagai simulasi kelembapan tanah. Yang ketiga, sensor LDR ini itu untuk mengukur intensitas cahaya di sekitar tanaman. Yang keempat, semua data sensor dikirim dan diproses oleh ESP32 yang berfungsi sebagai otak sistem. Yang kelima, ESP32 menampilkan data lingkungan ke LCD display sekaligus mengirimkan data tersebut ke aplikasi Blink melalui koneksi Wi-Fi. Yang keenam, jika nilai kelembapan tanah berada di bawah ambang batas, maka ESP32 akan mengaktifkan servomotor untuk membuka katup penyiraman secara otomatis. Selanjutnya ada sistem input dan output pada Smart Plant Monitor System. Sistem input sendiri itu adalah sistem ini bekerja dengan cara menerima data dari lingkungan. Sistem output sendiri itu untuk memproses data tersebut dan kemudian menghasilkan respon. Sensor sendiri itu adalah mendeteksi atau mengukur besaran fisik dari lingkungan sekitar. Dan terakhir ada aktuator, adalah perangkat output yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan fisik. Selanjutnya, ada beberapa komponen dalam Smart Plant Monitor System. Yang pertama ada sensor DHT22, itu digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Yang kedua ada slide potentiometer untuk jenis potensiometer dengan mekanisme geser yang berfungsi sebagai pembagi tegangan. Yang ketiga ada software Arduino IDE, yaitu yang mana perangkat lunak yang bersifat open source yang digunakan untuk menulis dan menyusun program modul Arduino. Yang keempat ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor, itu digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya. Yang kelima ada LCD Liquid Crystal Display, adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk menampilkan visual. Yang keenam ada servomotor, yaitu output fisiknya adalah aktuator. Servomotor sendiri itu digunakan untuk mengontrol mekanisme fisik seperti membuka atau menutup katup air atau untuk penyiraman otomatis. Yang ketujuh ada microcontroller ESP32, yang mana ESP32 ini adalah modul microcontroller terpadu dengan fitur sempurna dan kuat, yang mana mempunyai dua proses. Satu prosesnya itu untuk mengatur jaringan Wi-Fi serta Bluetooth, dan prosesor yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Yang terakhir adalah aplikasi Blink. Aplikasi Blink sendiri itu merupakan platform sistem operasi iOS maupun Android sebagai kendali pada modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, dan perangkat sejenis lainnya melalui internet penggunaan aplikasi Blink yang sangat mudah ini. Oke, selanjutnya adalah metodologi, di mana di sini dalam pembuatan sistem kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama adalah ESP32, yang kedua adalah sensor DHT22, yang ketiga slide potentiometer,
Yang keempat LDR plus resistor, yang kelima servomotor SG90, dan yang terakhir adalah LCD 20x4 I2C. Kemudian selanjutnya adalah diagram dari rangkaian yang telah kami buat. Nah, di dalam rangkaian Smart Plant Monitoring System, di sini itu memperlihatkan integrasi berbagai komponen dengan ESP32 sebagai pusat dari kendali sistemnya. Nah, sensor DHT22 di sini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, sedangkan sensor LDR yang dikomunikasikan dengan resistor berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya. Kemudian slide dari potentiometer dan LED digunakan sebagai indikator dan kontrol manual. Selanjutnya, servomotor SG90 berperan sebagai aktuator untuk tindakan mekanis otomatis, dan LCD 20x4 dengan modul I2C digunakan untuk menampilkan data dari seluruh sensor secara real-time. Nah, diagram ini itu menunjukkan bagaimana seluruh komponen saling terhubung membentuk sistem monitoring tanaman yang cerdas dan juga responsif. Berikut akan kami tampilkan hasil dari sistem yang telah kami buat pada website WOGI. Mohon maaf, tadi ada kesalahan pemutaran. Berikut ini adalah sistem yang telah kami buat yang sudah terkoneksi pada Blink. Pada sistem ini terlihat bahwa suhu itu mencapai 24 derajat Celcius. Akan kami koneksikan pada Blink. Nah, karena pada Walkway sistem itu sedang berjalan, maka di Blink ini untuk switch-nya ini juga otomatis on dan menunjukkan nilai 24 derajat Celcius yang sesuai dengan nilai yang terdapat dalam Walkway. Selanjutnya adalah nama dan fungsi dari komponen. Yang pertama adalah ESP32, fungsi utamanya adalah mengolah data dari sensor dan mengontrol perangkat lain. Inputnya adalah data dari sensor DHT22, LDR, potentiometer. Kemudian outputnya adalah sinyal kendali ke LCD, LED, dan servo. Yang kedua adalah sensor DHT22, fungsi utamanya mengukur suhu dan kelembapan udara. Kemudian inputnya adalah tegangan dari ESP32 VCC, dan outputnya adalah data suhu dalam bentuk derajat Celcius dan kelembapan dalam bentuk persen. Yang ketiga adalah slide potentiometer, fungsi utamanya memberikan nilai analog sebagai simulasi kondisi cahaya atau kelembapan tanah, dengan inputnya adalah tegangan referensi dan outputnya adalah tegangan analog ke ESP32. Selanjutnya adalah LDR atau Light Dependent Resistor plus resistor, dengan fungsi utamanya adalah mengukur intensitas cahaya dan lingkungan. Kemudian inputnya adalah tegangan referensi dari cahaya sekitar, dan outputnya adalah tegangan analog ke ESP32. Selanjutnya adalah LED dengan fungsi utama menyala sebagai indikator status tertentu, dan inputnya adalah sinyal digital dari ESP32 dan outputnya adalah cahaya on atau off. Kemudian servomotor, fungsi utamanya adalah mengatur mekanisme penyiraman, buka atau tutup valve. Inputnya adalah sinyal PWM dari ESP32 dan outputnya adalah gerakan mekanik rotasi. Yang terakhir adalah LCD 20x4 I2C dengan fungsi utama adalah menampilkan data sensor ke pengguna, dan inputnya adalah data I2C dari ESP32 dan outputnya adalah teks atau data pada layar. Selanjutnya ada cara kerja sistem. Yang pertama dimulai dari sensor DHT22 membaca suhu dan kelembapan udara, lalu mengirimkan datanya ke ESP32 untuk diproses. Yang nomor 2, sensor kelembapan tanah mendeteksi kadar air dalam tanah melalui pin analog ESP32.
Ketiga, sensor LDR mengukur intensitas cahaya di sekitar tanaman dan mengirimkan data ke ESP32. Dan yang keempat, semua data sensor diolah oleh ESP32 dan ditampilkan secara real time pada LCD I2C 20x4. Yang kelima, jika nilai kelembapan tanah kurang dari 15%, maka ESP32 akan menyalakan pompa air dan menggerakkan servo motor ke posisi 0 derajat untuk membuka saluran air dan menyiram tanaman. Yang keenam, jika kelembapan tanah cukup, pompa akan dimatikan dan servo kembali ke posisi 90 derajat, menandakan penyiraman tidak akan dilakukan. Yang ketujuh, jika intensitas cahaya rendah, yaitu kurang dari 25%, sistem akan mengirim notifikasi ke aplikasi Blink. Dan yang terakhir, kedelapan, seluruh proses berjalan otomatis dan berulang setiap beberapa detik, serta dapat dipantau secara jarak jauh melalui aplikasi Blink. Dan yang selanjutnya ada algoritma program. Pertama ada inisialisasi, yaitu sambungan ke Wi-Fi dan Blink, dan inisialisasi LCD I2C, dan lalu inisialisasi sensor DHT22, sensor tanah, sensor LDR, pompa air, dan servo motor. Lalu ada loop, yaitu berulang setiap beberapa detik. Di dalam loop ada baca suhu dan kelembapan dari DHT22, baca kelembapan tanah dan intensitas cahaya LDR, dan tampilkan semua data di LCD. Lalu pada logika penyiraman, jika kelembapan tanah kurang dari 15%, maka akan mengaktifkan pompa air, servo ada di 0 derajat, yaitu buka air, dan mengirimkan notifikasi ke Blink. Lalu ada else, yaitu matikan pompa air dan servo ada di sudut 90 derajat, yaitu tutup air. Lalu ada logika pencahayaan, jika cahaya kurang dari 25%, maka akan mengirimkan notifikasi ke Blink ya, dengan notifikasi low light. Lalu setelah semua itu akan mengirim data sensor ke Blink. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram blok sistem, di mana diagram blok sistem ini menggambarkan alur kerja sistem monitoring tanaman berbasis ESP32 secara menyeluruh yang terdiri dari komponen input atau sensor, pemrosesan hingga output atau aktuator dan tampilan. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi lingkungan tanaman secara real-time dan memberikan respon otomatis berdasarkan data yang diperoleh, serta ESP32 dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi yang memungkinkan integrasi dengan platform IoT seperti Blink untuk pemantauan jarak jauh melalui perangkat mobile. Berikut diagram blok dari Smart Plant Monitoring System. Selanjutnya adalah flowchart system, di mana flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem monitoring dan kontrol otomatis berbasis IoT untuk pemantauan tanaman. Program ini dimulai dengan inisialisasi Wi-Fi, Blink, sensor DHT22, sensor kelembapan tanah, LDR, LCD, servo, dan pompa. Setelah itu, sistem membaca suhu dan kelembapan udara dari sensor DHT22, lalu membaca kelembapan tanah dan intensitas cahaya dari LDR. Data yang didapat ditampilkan di LCD. Selanjutnya, sistem mengecek apakah kelembapan tanah kurang dari 15%. Jika iya, pompa diaktifkan dengan mengatur servo ke posisi 0 derajat dan notifikasi dry soil dikirim. Setelah itu, dicek apakah intensitas cahaya kurang dari 25%. Jika iya, notifikasi low light juga dikirim. Jika kelembapan tanah tidak kurang dari 15%, maka pompa dimatikan atau servo diatur ke 90 derajat. Terakhir, semua data dikirim ke aplikasi Blink untuk pemantauan jarak jauh. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.